Oke, materi kita lingkaran itu di sini ada kegiatan pembelajaran yang keempat. Kalau kalian lihat modul kalian, besok modulnya di print ya. Oke, jadi kalau kita belajar itu supaya enak lihat modul langsung. Kegiatan pembelajaran keempat itu adalah kedudukan dua lingkaran. Nah itu saya tidak akan memasukkan di ulangan lingkaran. Oke, jadi kalian mempelajari sampai persamaan garis singgung lingkaran ini. Nah, ini kita belum membahas karena kemarin terakhir kalian membahas kedudukan garis dan titik terhadap lingkaran ya. Oke. Nah, soal latihannya silahkan kalian lanjutkan sendiri. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, oke? Jadi saya tidak akan menuntun satu persatu. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan garis singgung lingkaran. Di persamaan garis singgung lingkaran, itu ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Nggak kelihatan? Bentar, dipasin. Segini kelihatan? Oke. Nah, bentuk yang pertama, itu nanti kalian akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik pada lingkaran. Jadi nanti ada lingkaran, kemudian ada titik singgung. Nah, kalian disuruh mencari persamaan garis singgung yang ini. Tapi jelas dia titik singgungnya itu ada di soal. Nah, titik ini terletak pada lingkaran. Maka nanti kalau ketemu soal seperti ini, kalian harus cek dulu apakah titiknya di lingkaran atau di luar lingkaran, oke? Karena di sini ada 2 macam nih. Kemudian bentuk yang kedua, kalian diminta mencari persamaan garis singgung lingkaran yang gradiennya diketahui. Jadi kemiringannya sudah ada di soal. Kalau kemiringannya sudah ada, misalnya nih ada lingkaran di sini, kemiringannya 1. Nah, kemiringan 1 di sini. Bu, yang di sini ada, oh berarti ini ada 2 ya. Ada 1 garis di atas, di sebelah kirinya ya. Kemudian yang kedua. Jadi jenis yang kedua, garis singgungnya pasti ada 2. Oke, kalau gradien diketahui, pasti ada 2 persamaan garis singgung. Oke. Kemudian jenis yang ketiga, kalian disuruh mencari persamaan garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik di luar lingkaran. Jadi titiknya itu di luar lingkaran. Nah, ini titiknya di sini. Oke. Kalian disuruh nyari persamaan garis singgung, berarti dia harus menyinggung lingkaran dan melalui titik yang diketahui di soal tersebut. Nah, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, lagi-lagi ada 2. Jadi ini garis singgung yang pertama, ini garis singgung yang kedua. Ini nanti yang akan kita pelajari di persamaan garis singgung lingkaran, oke? Jadi ada 3 macam ya bentuk ya. Jadi kalian harus perhatikan ini jenis yang mana supaya kalian nggak ketukar-tukar. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang titiknya terletak pada lingkaran. Nah, perhatikan, ini titiknya pada lingkaran, ini titik P, ini nanti diketahui di soal, oke? Jadikan X1, Y1. Nah, pasti di sini ada rumusnya. Nah, supaya kalian, karena kalian anak IPA, jadi harus tahu asal-muasal rumusnya dari mana. Maka kita memakai yang persamaan lingkaran sederhana dulu, yang pusatnya di 0,0 gitu ya. Nah, perhatikan. Garis singgung lingkaran ini pasti dia tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran ya. Dari titik singgung ke pusat lingkaran dia harus tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus berarti bukan garis singgung gitu ya, jelas? Nah, kita nggak bisa langsung mencari gradien dari garis singgung ini. Kenapa? Karena titik yang dilalui baru 1, titik singgung doang. Maka kita harus mencari bantuan gradien dari yang melalui titik P ke titik pusat lingkaran. Gradien yang melalui titik 2 titik ya. Waktu SMP kalian sudah pernah belajar. Misalnya gradien yang melalui titik 0,0 dan X1, Y1. Nah, waktu SMP kalian sudah pernah belajar. Caranya gimana? M itu adalah Y2 min Y1 per
X1, X2, min X1. Oke? Y2-nya yang mana? Nah, ini karena ini Y2 ya. Ini X2. Ini X1, ini Y1. Nah, kita substitusi. Y2-nya Y1. Y1-nya 0. Nah, kemudian berarti Y1 min 0 gitu ya. X2-nya berapa? X1 min X1-nya berapa? 0. Nah, maka kita ketemu gradien yang melalui titik P dan O, OP ya, gradien OP, itu adalah Y1 per X1. Apakah jelas dapat gradiennya? Paham ya? Jadi rumus waktu kalian SMP. Nah, kemudian kita mau mencari gradien dari garis singgung. Karena dia tegak lurus terhadap garis OP, maka jangan lupa rumusnya. Berarti MGS yang mau kita cari dikali M-nya garis OP itu harus min 1. Jelas? Nah, kemudian kita substitusi MOP-nya tadi Y1 per X1. Kita substitusi ke sana, kita dapat gradiennya jadinya adalah ini MGS ya. Min X1 dibagi Y1. Nah, kemudian ini kita substitusi ke persamaan garis lurus. Rumus persamaan garis lurus, itu kemarin di aplikasi turunan juga kalian pelajari, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, kalian substitusi, kemudian kalian ini kali silang ya, jadi ini kali ke sana Y1 kali ke dalam. Nah, kita dapat bentuk sederhananya yang ini. X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah sejarah rumusnya. Latar belakang rumusnya dari mana asalnya. Karena kalian anak IPA, jadi harus ngerti prosesnya. Nanti saat kalian mengerjakan soal, yang kalian gunakan tinggal ini rumus jadinya. Oke, paham? Nah, pasti kalian harus, kalau misalnya nanti ulangannya close book kan kalian harus hafal gitu kan. Nah, triknya gimana menghafalkan rumusnya? Nah, ini sebenarnya kan dari persamaan garis singgung lingkaran yang pusatnya di 0,0 kan. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 rumusnya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat itu kalian jabarkan jadi X kali X. Y kuadrat juga kalian jabarkan jadi Y kali Y, sama dengan R kuadratnya sama. X yang depan kalian ganti jadi X1. Y depan kalian ganti jadi Y1. Maka jadilah rumus persamaan garis singgungnya. Sama ya? Itu cara menghafalkannya. Oke. Nah, Bu, kalau nanti lingkarannya pusatnya di A, B, gimana caranya? Nah, kalau pusatnya di A, B. Berarti ini sebagai matriks translasi ya. Kita geser aja. Caranya gimana? Ya bergeser. X-nya bergeser sejauh A. Nah, jadi X1 itu bergeser juga karena dia X ya. Berarti X1 min A. X-nya juga bergeser sejauh A. Kemudian Y-nya juga bergeser. Y1 min B sejauh B ya, Y min B sama dengan R kuadrat. R kuadratnya tidak berubah. Nah, ini kalau pusat lingkarannya di A, B. Apakah jelas penjabaran rumusnya? Paham ya caranya ya? Ada pertanyaan? Ya, apa? Helen? Yang mana, Helen? Oh, ini rumus. Buat nyari rumus yang ini bagaimana sih dapatnya dari mana sih prosesnya gitu lah. Ini prosesnya di atasnya itu. Ada lagi pertanyaan? Ya?
Kalau sudah, kita latihan soal ya. Udah? Selesai nyatetnya? Oke. Sekarang, nah ini perhatikan yang pusatnya di A, B. Kalian boleh menggunakan rumus yang ini yang tadi ya. Atau gunakan rumus yang ini. Nah, kalau ini lagi-lagi rumus. Nah, ini asalnya dari mana? Silahkan dijabarkan sendiri. Oke, kita latihan soal. Yang A dulu, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini pusat lingkarannya di berapa koma berapa? 0,0. Kenapa 0,0? Apa alasannya? Karena nggak ada A besar, nggak ada A besar, B besar, ya. Nah, kalau yang B ini pusat lingkarannya di berapa koma berapa? 0,0 kah? Bukan. Nah, min 3,5. Kenapa? Karena ini X-nya bergeser. Bergeser, Y-nya juga bergeser. Maka ini menandakan bahwa pusatnya bukan di 0,0 lagi. Jadi, pokoknya persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 selalu pastikan X kuadrat, Y kuadrat nggak punya teman. Temennya cuma konstanta. Konstanta itu sebagai R kuadrat, gitu ya. Supaya kalian nggak keliru memakai rumusnya. Nah, kemudian melalui titik ini, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, perhatikan teman-teman. Kan tadi persamaan garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik itu ada dua model soal. Satunya titiknya pada lingkaran, yang kedua titiknya di luar lingkaran. Maka kalian harus memastikan kedudukan titiknya. Apakah dia terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran. Jangan di-skip langkah itu. Karena itu menentukan kalian dapat persamaan garis singgungnya benar atau salah. Karena dua model itu caranya pasti berbeda. Nah, ini kita cek dulu titiknya. Kita geser ke sini. Tentukan, saya tulis ulang lagi ya, biar tahu prosesnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 melalui titik. Tadi titiknya berapa koma berapa? 4, min 3. 4, min 3. Nah, langkah pertama, cek titik. Cek kedudukan titik. Caranya gimana? Cek kedudukan titik, substitusi saja. Substitusi titik ke lingkaran. Ke lingkaran. Berarti X-nya berubah jadi 4, Y-nya berubah jadi min 3. Masukkan ke lingkaran. Berarti 4 kuadrat plus min 3 kuadrat. Kita hitung. 4 kuadrat berapa? 16 ditambah 9 ya. Hasilnya berapa? 25. Nah, tadi R kuadratnya adalah 25. Nah, berarti R kuadrat tadi sama dengan 25. Ini sama. Karena sama, maka dia titik di terletak pada lingkaran ya. Titik terletak pada lingkaran. Nah, kalau titik terletak pada lingkaran berarti sah. Kita boleh memakai rumus yang tadi. Pusat lingkarannya di 0,0 ya. Atau cara mudahnya adalah gini. Persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Persamaan garis singgung lingkarannya jadinya apa? Ini kita jabarkan aja. X kuadratnya jadi X kali X. Y kuadratnya jadi Y kali Y. Sama dengannya tetap 25. Nah, karena dia mintanya di titik 4, min 3. Nah, sekarang 4-nya ini berubah menjadi X1. Min 3-nya berubah jadi Y1. Nah, X yang depan itu kita ganti jadi X1. Y yang depan kita ganti jadi Y1. Nah, kita substitusi ke rumusnya. Jadi 4X dikurangi 3Y sama dengan 25. Udah jadi. Jelas prosesnya?
Bisa dilanjut? Ya apa? Oh, masih nyatet. Oke. Contoh berikutnya lagi. Nah, perhatikan teman-teman. Yang nomor B, ini pusat lingkarannya di A, B ya. Kemudian cek titiknya. Coba masukkan ke persamaannya. Apakah terletak pada, apakah caranya gimana? Apakah sama dengan 29 hasilnya? Atau lebih besar dari 29? Antara dua hal itu. Nggak mungkin kurang dari 9. Kalau ternyata kalian cek kurang dari 9, cek lagi. Jangan sampai kalian ternyata nggak teliti. Atau bisa jadi soalnya yang salah gitu ya. Teman-teman ya. Kalau X-nya diganti 2, jadi 2 plus 3 kuadrat plus 3 min 5 kuadrat, itu sama dengan ini 525, ini 24 ya, 29. Nah, ternyata sama dengan R kuadrat ya. Karena sama dengan R kuadrat, berarti titik pada lingkaran. Pada lingkaran. Nah, karena pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya, ini kita jabarkan aja. Persamaan garis singgung lingkaran. X plus 3, X plus 3, plus Y min 5, Y min 5, sama dengan 29. X yang depan kita ganti jadi X1. Y yang depan kita ganti jadi Y1. Jelas? Supaya kalian nggak harus menghafalkan rumusnya. Nah, ini berarti ini jadi X1, ini jadi Y1. Nah, kita masukkan. Jadinya adalah 5 kali X plus 3 ditambah, dikurang ya, ditambah min 2, karena 3 dikurangi 5 ya. Oke, dikali Y min 5 sama dengan 29. Nah, kita tinggal lanjutin nih. 5X dikurangi 2Y sama dengan 15 ditambah 10. 25 pindah ruas jadi sama dengan 4 ya. Oke. Nih jawabannya. Kemudian yang C, melalui titik 7,2 pada lingkaran. Nah, ini bentuk umum ya. Yang ini bentuk baku nih. Bentuk baku. Ini bentuk umum. Kalian boleh menggunakan rumus yang ini, tapi saya jarang sekali pakai rumus ini karena panjang sekali, ribet, takut ada yang kececer gitu ya. Maka biasanya saya harus membakukan dulu persamaan lingkarannya. Cari pusat sama jari-jari, biar kita ingat lagi rumus mencari pusat sama jari-jari gitu ya. Oke, apakah yang nomor B udah? Geser ya. Nomor B sama C sebenarnya mirip, cuman nomor C itu kan bentuk umum. Udah? Udah ya, yang C ya sekarang ya. 7, min 2, min 8, 12, 27. Yang C. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 12Y plus 27 sama dengan 0 yang melalui titik 7, min 2. Nah, selalu cek dulu titiknya ya. Cek kedudukan titik. Substitusi gitu ya, substitusi. Kita dapat 7 kuadrat 49 gitu ya, 49. 2 kuadrat 4 min 8 kali 7 56 ya.
Kemudian min 2 kali 12, min 24 ditambah 27. Kita hitung nilainya berapa? Tanpa kalkulator ngitung cepat. Ya udah ini sama ini nih, 49 sama 56. Berarti min 7. 24 sama 7. Plus 3. 4 tambah 3 min 7. Habis 0 ya. Karena sama dengan 0, maka titik pada lingkaran ya. Maka titik pada lingkaran. Jadi tidak sama dengan R kuadrat lagi karena dia bentuk umum gitu ya. Berarti kita sama dengankan dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti terletak pada lingkaran. Kalau lebih besar dari 0 berarti di luar lingkaran gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari pusat dan jari-jari. Pusat. Kita ingat rumusnya min setengah A besar gitu ya, koma min setengah B besar sama dengan A besarnya berapa? Min 8. Ini A besarnya. B besarnya 12 ya. Nah, ini C-nya. Kita masukkan. Jadi min 8 dibagi min 2. 4. 12 dibagi min 2. Min 6. Nah, ini adalah sebagai A kecil, B kecil. Jari-jari. Akar A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat min C. Supaya nggak ada seperempat A besar kuadrat gitu ya. Kan susah ngakalinnya. Mending pakai yang A kecil kuadrat karena ini udah dapat hasilnya kan. Berarti adalah akar 4 kuadrat 16. 6 kuadrat 36. Dikurangi 27. Berapa nih? 36 kurangi 27 tambah 16 25 ya. Oke, ini R kuadratnya, ini pusatnya. Nah, kemudian kita bakukan bentuk baku persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Jadinya adalah X min A kuadrat, ingat ya, plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti kita dapat A-nya tadi adalah 4. Jadi X min 4 kuadrat ditambah Y plus 6 kuadrat sama dengan 25. Kalau sudah dapat bentuk baku persamaan lingkaran, nah persamaan lingkarannya kita tinggal buka aja kuadratnya gitu ya. Persamaan garis singgung lingkaran. X min 4, X min 4 plus Y plus 6, Y plus 6 sama dengan 25. Di titik, tadi adalah 7, min 2 ya. Nah, ini jadi X1, ini jadi Y1. Oke? Jadi menghafalkan rumusnya gampang kalau pakai bentuk baku. Kalau yang tadi, Bu, boleh nggak yang pakai tadi panjang? Boleh. Bentuk umum tadi ya. Tapi kalau Bu Helen nggak terlalu suka, kenapa? Karena panjang suka ada yang keteter gitu ya, ketinggalan. X1-nya ganti 7, jadi 7 dikurangi 4 nih. 7 kurangi 4, X min 4, tambah Y1-nya min 2, ditambah 6, Y plus 6, sama dengan 25. Jadi kita dapat 3X, ini 4Y ya. 4Y sama dengan 12, 24, 1 ya? Ini min 12. Min 12 ini, oh salah, ini 24. Jadi 12, 25 kurangi 12, 13. Benar ya? Oke. Min 2 tambah 4 kan, min 2 tambah 6 kan 4. 4 dikali 6, 24. 24 dikurangi 12 kan 12. 12 pindah ruas, toet. Jadinya 25 dikurangin 12, 13 ya. Ini dia. Jelas teman-teman caranya? Ya apa? Yang C dapat min 27 nih, bentuk persamaan lingkaran. Lingkaran bentuk umum.
itu adalah tadi X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 12Y plus 27 sama dengan 0. Nah, ini dia. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bentuk baku, ya tulisannya disyarat-syarat ya. Baku. Apa? Dari soal. Oke, pakai kuadrat sempurna boleh. Kalau pakai kuadrat sempurna. Berarti saya geser dulu ya. Kalau pakai kuadrat sempurna, itu berarti gini, X setengahnya dari min 8, min 4 kuadrat gitu ya. Plus setengahnya dari 12, Y plus 6 kuadrat. Sama dengan, nah sama dengannya, 27 kan pindah ruas, jadi min 27. 4 dikuadratin 16. 6 dikuadratin 36. Nah, jadi sama juga nih. X min 4 kuadrat plus Y plus 6 kuadrat sama dengan 27, 26, sama ya? 25 ya? Nah, ini akan sama. Ke sini ya? Salah. Ke sini ya? Ke sini. Nah, itu? Yes? Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Oke. Sekarang kita lanjutkan bagian kedua. Bagian kedua itu adalah yang gradiennya diketahui. Nah, ini perhatikan ya, teman-teman. Persamaan garis singgung yang gradiennya nanti diketahui di soal ya. Nah, diketahui di soal itu nanti bisa jadi nanti diketahui sejajar terhadap sebuah garis atau tegak lurus terhadap sebuah garis, itu mirip dengan aplikasi turunan kemarin ya. Nah, kita harus tahu proses mendapatkan rumusnya juga. Perhatikan, di sini gradiennya kemiringannya nanti sudah ada di soal. Maka persamaan garis singgungnya ya kita misalkan Y sama dengan MX plus C. Kita mau cari nilai C-nya itu sama dengan berapa sih gitu. M-nya nanti sudah ada di soal ya. Nah, kita tinggal tugasnya mencari C ini. Nah, caranya adalah perhatikan teman-teman, karena Y sama dengan MX plus C itu menyinggung lingkaran, maka kita pakai konsep kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau menyinggung, berarti nanti diskriminannya harus sama dengan 0. D-nya harus sama dengan 0. Itu ya konsepnya ya. Nah, berarti sebelum kita mencari diskriminannya, substitusi dulu persamaan garis ke persamaan lingkaran. Persamaan garis singgung yang kita misalkan tadi ya, ke lingkaran. Nah, nanti dari sini kita dapat persamaan kuadrat gabungan. Ini adalah PK gabungan. Persamaan kuadrat gabungan ini nanti yang akan kalian cari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Untuk menghitung diskriminannya, B kuadrat min 4AC harus 0, gitu ya, teman-teman ya. Karena, kenapa dia harus 0? Karena menyinggung, karena kita mau cari garis singgung lingkaran, gitu. Nanti kalau diskriminannya lebih dari 0, nanti garisnya memotong lingkaran di 2 titik, gitu ya. Kalau diskriminannya negatif, nanti garisnya jauh sekali dari lingkaran, nggak menyentuh sama sekali. Karena sekarang kita intinya mencari garis singgung, maka pastikan diskriminannya harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus D, bla bla bla. Nanti di sini kalian sederhanakan, dapatlah nilai C-nya, karena tujuan kita mencari C. Nah, ini nanti prosesnya silahkan kalian lihat di modul ya. Karena intinya kalian nanti tinggal pakai rumus. Nah, berarti C ini kembalikan lagi ke rumus kita tadi. Y sama dengan MX plus C, gitu kan. Nah, C-nya ini kita substitusi ke sana. Teman-teman, karena di sini C kuadrat, artinya ada 2 nilai C. Plus minus ya, ingat ya. Bilangan berapa kalau dikuadratkan ketemu 4, ya bisa 2, bisa min 2, oke. Jadi harus ada 2. Nah, tadi kan kalau gradien diketahui kan miringnya ke sana ya. Nah, ini ada 2 garis nih.
garis pertama, ini garis kedua. Jadi memang harus 2. Oke, paham ya? Kenapa plus minus? Nah, kemudian Bu, kalau lingkaran kita pusatnya di A, B gimana? Nah, ini pusat lingkaran di 0,0 ya. Nah, nanti kalian tinggal pakai rumus, jadi catat rumusnya aja, oke? Nah, kemudian kalau pusat lingkarannya di A, B, gimana caranya? Pusat lingkaran di A, B. Ya udah, ini ditranslasi aja ya. Rumus yang tadi ditranslasi Y sama dengan MX plus minus C R akar 1 plus M kuadrat, ditranslasi. Digeser sejauh AB gitu ya. Nah, jadinya apa? Y min B sama dengan MX min A. Pokoknya Y itu bergeser sejauh B, X-nya bergeser sejauh A. Nah, ini C-nya tetap R akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini yang pusatnya di A, B, ini pusatnya di 0,02 ini. Jadi rumus kita udah 4 ya. Kalau tadi yang bentuk umum kalian mau hafalin juga, berarti ada 5. Apakah ada pertanyaan untuk gradien diketahui? M-nya nanti akan diketahui di soal. Jadi kita tinggal masuk, ya apa? Kalau tahu pusatnya dan jari-jarinya pasti dapat. Jadi persamaan lingkaran itu clue-nya ada 2, pusat sama jari-jari. Kalau pusat sama jari-jari ada, pasti persamaan lingkaran bisa dicari. Oke? Oke. Jadi pokoknya saling ini ya, kalau ditanya garis singgungnya, ya berarti kita harus tahu titik singgung atau tahu gradien. Tapi kalau misalnya yang ditanya persamaan lingkaran, kita harus tahu pusat sama jari-jari. Oke, clue-nya di situ. Sekarang contoh soal? Oke. Kita lihat contoh soalnya. Nah, yang tadi saya bilang tadi, kalian harus ingat, kalau 2 garis sejajar itu pasti gradien yang diketahui juga ya. 2 garis tegak lurus, nah ini artinya jangan lupa. M1 kali M2 itu harus min 1 kalau tegak lurus. Kalau sejajar berarti sama. Nah, kita lihat ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 yang bergradien 2. Nah, ini 2 ini adalah M-nya, gitu ya. Pusat lingkaran di 0,0 ya. Karena X kuadrat, Y kuadrat nggak punya teman. Ya udah, pasti persamaan garis singgung lingkarannya adalah yang Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Karena pusat lingkarannya di 0,0. Kita tinggal substitusi. Y-nya jangan diganti, karena persamaan pasti ada Y, ada X ya. M-nya diganti 2. X plus minus, R-nya berapa? Nah, dari sini R kuadrat, berarti R-nya dapat dari situ ya. Jadi 6. Akar 5 ya. Karena M-nya kan 2. 2 kuadrat 4, tambah 1, 5. Ya udah, ini udah jadi nih. Oke? Jelas ya? Kemudian soal yang B. Persamaan lingkarannya dalam bentuk umum. Nah, lagi-lagi kita bakukan. Cara membakukan, Bu, saya nggak mau pakai rumus yang R tadi. Saya langsung pakai kuadrat sempurna, boleh. X min 2 kuadrat ya. Kenapa? Karena di sini min 4, separuhnya jadi min 2. Plus Y min 3 kuadrat. Nah, sama dengannya kita tinggal pindah ruas tuh. Min 3 pindah ruas ya. Min 3 pindah ruas jadi plus 3. 2 dikuadratin jadi 4. 3 dikuadratkan 9. Nah, jadi nih. X min 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan berapa nih? 16 ya? Oke. Nah, dia bilang sejajar terhadap garis. Nah, berarti persamaan garis ini kalian jadikan Y sama dengan, kemudian nanti diturunkan ketemu gradien. Boleh. Atau kalian pakai rumus yang
AX plus BY plus C sama dengan 0, gradiennya adalah min A per B. Juga boleh. Jadi banyak cara teman-teman ya menemukan gradien. Kalian tinggal pilih mau pakai yang mana. Nah ini kalau pakai min A per B, kita dapat gradiennya 3/4 ya. Nah kalau pakai turunan gimana Bu? Jadikan min 4Y sama dengan min 3X plus 2 ya. Bagi 4. Berarti plus ya, 3/4X min setengah. Nah, kemudian turunkan. Y aksen itu adalah gradien. 3/4, sama kan? Jadi bebas, kalian mau pakai cara yang mana. Nah, ini M-nya. M sama dengan 3/4. Nah, karena ini pusatnya di A, B, maka rumus persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y min 3, Bu, kenapa Y min 3? Ya ikutin aja di bentuk bakunya, gitu kan? Karena di sana Y min 3, kita Y min 3. Sama dengan M, 3/4 kali, karena di sini X min 2, ya tulis aja X min 2. Plus minus, jangan lupa, karena ada 2C. R-nya, jangan R kuadrat ya, yang kita masukkan R-nya, jadi 4. Akar 1 ditambah 9/16 ya, karena M kuadrat. Jangan lupa. Kemudian, agak geser, biar nggak nabrak ya. Y min 3 sama dengan 3/4. X min 2 plus minus 4. 16 kali 1, 16. Tambah 9, 25 ya. Berarti akar 25/16. Nah, 16 itu kan 4 ya, kali 4 aja. Jadinya ini 4Y min 12. Ini 4-nya udah dicoret, berarti tinggal 3X plus, kok plus min ya? Min 6 ya? Min 6 plus minus 4 kali 5, 20 ya? Apakah jelas? Jelas ya? Oke. Nah, ini tinggal kalian kumpulkan konstantanya. 4Y sama dengan 3X plus 12 plus minus 20. Nah, ini kita pecah ya, karena nggak ada akarnya. Jadi PGSL yang pertama adalah yang 4Y sama dengan 3X plus 12 min 20. Jadi kita dapat 4Y sama dengan 3X min berapa nih? 8. Oke. Kemudian PGSL yang kedua, berarti yang plus ya. PGSL yang kedua, 4Y sama dengan 3X plus 12 plus 20. Berarti kita dapat, ini tadi yang pertama. Oh iya. Karena min 6 ya. Ini 6-nya ketinggalan. Oke. Jadinya berapa? Ini 6, karena 12 dikurangi 6. Jadinya ini plus 6. Oke. Jadinya 14. Minus 14. Oke. Di sini plus 6 plus 20 ya. 4Y sama dengan 3X plus 26 ya. Ini yang kedua. Jadi, nanti kalau misalnya kalian ketemu soal yang 1 plus M kuadratnya itu masih ada akarnya, ya udah kayak gini aja, nggak apa-apa. Plus minusnya nggak usah dipecah. Tapi kalau kalian dapat plus minusnya, akarnya nggak ada, dipecah ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Apakah paham? Ya, boleh apa? Karena biasanya di soal nanti akan ditanya salah satu, biar kalian nggak pusing nih. Karena tentukanlah salah satu persamaan garis singgung lingkaran ini yang gradiennya nih gitu. Jadi oh ya udah langsung dapat 2 gitu kan. Kecuali nanti kalau misalnya soalnya uraian, kalian tetap plus minus juga nggak apa-apa. Tapi kalau angkanya banyak seperti yang nomor B ini, kan harus dihitung ya angkanya. Maka harus dihitung. Ya.
Siapa? Oke. Kemana, Jo? Cara menentukan gradien. Gradien itu ada dua cara. Nih, yang ini ya. Nih. Tentukan gradiennya. Gradiennya itu kita nyatakan dalam Y sama dengan aja deh. Berarti ini 4Y sama dengan pindah ruas ke kanan semua ya. 3X plus 1. Kemudian bagi 4. Jadinya adalah Y sama dengan 3/4X plus 1/4. Kemudian turunkan. Y aksen itu adalah M. Oke? Atau kalian ingat rumus waktu SMP Y sama dengan MX plus C. Oke? Jadi yang nempel di X itu pasti jadi gradiennya. Nah, ini 3/4. Paham? Oke. Atau gunakan rumus yang ini juga boleh. M adalah min A per B. A itu koefisien X. B itu koefisien Y. Oke? Oke. Masih ada pertanyaan? Ya. Oke. Yang ini atas. Oke. Ini sebenarnya cara kuadrat sempurna. Jadi kalau misalnya ini saya di sini ya, semoga udah. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 10Y min 5 sama dengan 0. Nah, cara yang cepatnya adalah gini. Yang X sama X kita jadikan satu, tapi ini separuhnya, jadi min 4 kuadrat. Oke? Nah, sekarang yang Y. Y sama Y. Y plus, karena di sini plus 10, berarti setengahnya dari plus 10 plus 5 kuadrat sama dengan 5 pindah ruas min 5 ya. Jadi 5. Ditambah, ini kita kuadratkan. 4 kuadrat. Ini kita kuadratkan. 5 kuadrat. Paham? Jadi ini cara cepat daripada kalian harus mengingat rumus yang min setengah A besar, koma min setengah B besar. Itu A kecil, B kecil. Kemudian R-nya akar dari A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat min C. Gitu kan? Ini sama juga. Nih, A kuadrat kecil tambah B kuadrat kecil dikurangi C. Betul? Sama kan? Nah, bisa aja? Ya, ada lagi? Ya, Pak? Yang mana? Nah, ini nanti di soal diketahui gradiennya. Nah, kayak gini. Diketahui bergradien atau sejajar atau tegak lurus. Ini artinya gradien diketahui. Oke? Jadi cuman kalian harus tahu nih sejajar artinya apa. Oh, kita cari dulu gradien garis, kemudian nanti garis singgungnya gradiennya punya kemiringan yang sama karena sejajar. Kalau tegak lurus berarti MGS-nya nanti dikali M dari garis yang kita peroleh ini nilainya harus min 1. Baru kalian masukkan ke rumusnya. Oke, paham ya? Apakah gradien diketahui sudah jelas? Ya, apa? Ellen. Pater, Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Doa dulu ya. Marilah kita menghentikan kegiatan kita sejenak. X min 2. Oke, nih Ellen. Kalau kita sudah dapat bentuk baku persamaan lingkaran, maka kita ikutin aja. Yang di sini kan Y min B. Ini kan pasti Y min B. Ini persamaan lingkarannya kan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, Ellen. Jadi ini masukin aja toet ke sana. Yang ini masukin aja ke sana toet gitu. Oke. Oke, supaya lebih mudah aja ngingetnya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan bentuk yang terakhir. Titiknya di luar lingkaran. Nah, ini teman-teman, ini yang paling sulit, titik di luar lingkaran. Jadi kalian harus perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya, nah, saya tidak akan, di sini nggak ada rumus bakunya langsung,
Dia sebenarnya memakai rumus-rumus yang sudah ada, hanya kalian harus ingat per stepnya supaya nggak keliru ya. Ini titiknya di luar lingkaran. Titiknya di sini nih, titik P. Jauh sekali dari lingkaran. Nah, kita harus mencari persamaan garis singgung nih. Harus menyinggung lingkaran, nah pasti ada juga yang ke sini kan. Nah, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Dia harus selalu tegak lurus terhadap jari-jari ya. Dari pusat ke titik singgung, itu harus tegak lurus terhadap garis singgung yang mau kita buat. Nah, di sini saya tawarkan 3 metode menentukan persamaan garis singgungnya. Tapi kalau nanti kalian setelah nyoba-nyoba kalian bisa menemukan cara yang berbeda lagi, boleh, silahkan. Tidak harus tergantung 3 cara yang di depan ini ya, teman-teman ya. Cara yang pertama itu kita memakai konsep garis singgung lingkaran, itu berarti diskriminannya harus sama dengan 0 gitu ya. Maka ini menggunakan diskriminan. Kita misalkan persamaan garis singgungnya dulu, kemudian kita substitusi ke persamaan lingkaran, kita cari diskriminannya harus sama dengan 0. Nah, ini nanti ketemu gradiennya dulu. M-nya akan kita peroleh, oke? Kemudian yang kedua, memakai rumus garis singgung yang memakai garis singgung yang gradiennya diketahui, oke? Nah, ini juga boleh. Silakan. Atau yang ketiga, memakai garis polar. Garis polar itu yang mana, Bu? Ini garis kutub. Garis polar itu garis kutub. Yang di sini. Nah, nanti ini beda sendiri yang C. Kita akan dapatkan titik Q sama titik S. Titik potong, jadi bukan dari gradien. Caranya juga, hasilnya juga akan sama. Kita lihat satu persatu ya. Di sini, contoh. Nah, perhatikan. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 yang melalui titik P 8,0. Cek dulu titiknya. Apakah kedudukannya terletak pada atau di luar? Masukkan aja. X-nya jadi 8, berarti 64 ditambah 0 berapa? 64, lebih besar dari 36. Karena lebih besar berarti titik di luar lingkaran. Oke? Di luar lingkaran. Nah, ini dia. Karena di luar lingkaran, maka kita nggak boleh pakai rumus yang tadi, yang melalui sebuah titik pada lingkaran ya. Maka kita harus menggunakan, nah ini, dengan cara diskriminan. Nah, stepnya adalah, pertama kita memisalkan persamaan garis singgung lingkarannya, pakai persamaan garis lurus. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Bu, kenapa nggak pakai yang Y sama dengan MX plus C? Karena titiknya diketahui. Ini adalah X1 dan Y1. Jadi jangan memakai yang Y sama dengan MX plus C ya. Paham ya? Oke. Nah, kemudian X1, Y1 kita substitusi. Kita dapat nih. Ini tadi judulnya adalah persamaan garis singgung lingkaran yang kita misalin. Karena dia menyinggung lingkaran, maka substitusi aja ke persamaan lingkaran. Nanti hitung nilai diskriminannya harus 0. Mana diskriminan 0? Oh, di sini. Nah, nanti pastikan nilai diskriminannya harus 0. Dari sini kita dapat gradiennya dulu. Oke, jelas prosesnya? Nah, ini kita masukkan nih. Masukkan ke Y-nya. X-nya diem aja. Y-nya berubah jadi MX min 8M. Dikuadratkan, bla bla bla, kemudian, nah, koefisien X kuadrat ini sebagai nilai A, koefisien X itu sebagai B, konstanta jadi C. Nah, kemudian masukkan ke B kuadrat min 4AC, itu ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalian dapat M-nya, nah ini, kita dapat gradiennya, ada 2. Karena, kenapa dapat 2, Bu? Karena M kuadrat, ingat ya, pokoknya kalau variabel pangkat 2 itu pasti ada 2 nilai X atau nilai M atau nilai N, tergantung variabelnya apa. Jangan pindah ruas kemudian akar ya. Nah, biasanya kan kalian suka kayak gini nih, 9/7 gitu kan. Ini nggak boleh, harus ada plus minusnya. Oke, teman-teman? Jangan lupa. Nah, kalau udah dapat gradiennya gimana, Bu? Langkah berikutnya, ini substitusi ke persamaan
garis singgung yang kita misalin tadi. Substitusi ke Y sama dengan MX min 8X. Karena M-nya ada 2, maka garis singgungnya ada 2. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, yang cara ini apakah paham? Bisa diikutin urutannya apa? Oke. Tegak lurus terhadap ini. Kan ini, nah titiknya ada di sini. Ini ke sini kan? Tegak lurusnya terhadap siapa? Terhadap ini, dari pusat ke sana. Nah, ini tegak lurusnya ke sini. Dari pusat ke sini. Ini tegak lurusnya ke sana. Oke? Apakah ada lagi pertanyaan? Ya. Oke. Nah, sekarang cara yang kedua. Nanti kalian boleh pilih mau pakai cara yang mana yang lebih gampang dipahami ya. Nah, ini yang cara kedua. Menggunakan rumus persamaan garis yang gradiennya sudah diketahui. Tapi tetap kita memisalkan bahwa persamaan garis singgung kita, lingkaran kita adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ini persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian, nah kita gunakan rumus yang ini. Kenapa yang ini, Bu? Karena pusat lingkaran kita di 0,0. Oke. Kalau pusat lingkaran kita di A, B, maka kita gunakan rumus yang Y min B sama dengan M kali X min A plus minus C-nya itu ya. R akar 1 plus M kuadrat. Nah, karena dua persamaan ini sama-sama persamaan garis singgung lingkaran, kita sama dengankan. Kita sama dengankan yang ini itu dari sini. Yang ini dari sini. Nah, kita sama dengankan. Nanti dari sini lagi-lagi kita akan dapat gradien. Oke. Nah, ketemu gradiennya juga akan sama. Ini terserah kalian mau substitusi ke bintang 1 atau ke bintang 2, hasilnya akan sama. Terus, ini masih mirip. Nah, sekarang yang beda itu kalau yang menggunakan garis kutub, garis polar. Caranya gimana? Nah, persamaan garis polar itu ikuti rumus yang di cara 1 ya, yang melalui titik pada lingkaran. Tetapi perhatikan pusat lingkaran kita ya. Lagi-lagi perhatikan pusat lingkaran kita. Kalau pusat lingkaran kita di 0,0, maka kita gunakan garis polarnya yang X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, teman-teman, kenapa saya selalu bilang cek dulu titiknya, kedudukan titiknya pada lingkaran atau di luar lingkaran. Nah, perhatikan. Kalau kalian langsung pakai rumus ini, kalian anggap dia sudah dapat garis singgung. Padahal titiknya terletak di luar lingkaran ya. Ini baru garis polar ya. Ini adalah garis polar. Belum garis singgung. Paham ya? Nah, kemudian garis polar ini kita substitusi ke persamaan lingkaran. Kenapa ke persamaan lingkaran, Bu? Kan garis polar tadi yang ini. Garis polar itu yang ini loh. Nah, ini adalah garis polar. Maka kita harus substitusi ke persamaan lingkaran supaya dapat titik singgung. Nah, dapat titik A sama titik B. Ini titik singgungnya. Maka kalau kita substitusi garis polar ke persamaan lingkaran, pasti dapat titik singgung. Nah, ini adalah titik singgung lingkaran. Pasti ada 2 juga, gitu ya. Satu di kiri, satu di kanan. Nah, kemudian titik singgung ini kita substitusi sekali lagi pakai rumus yang tadi, garis polar tadi. Ini sama. Jadi pakainya 2 kali. Nah, pakai yang kedua itu baru dapat garis singgung. Jelas? Akan lebih jelas kalau praktek ke soal. Sekarang latihan soal ya. Masih ada waktu lumayan. Kita lihat ke soal. Sebentar. Ya, apa? Oh, yang mananya? Ini gradien. Oh, hasilnya. Nah, ini sama kan kayak yang tadi. Yang mana?
Coba. Nih. Nih. Oh, pakai polar. Oh, oke. Bentar. Pakai cara polar. Nih, yang sini. Oke. Pasti sama. Kalau kita punya ketelitian yang sama, pasti dari 3 cara itu hasilnya akan sama. Jangan takut. Ya, Pak Jo. Ini kan ada saya tawarkan 3 cara nih. Kalau titik di luar lingkaran. Nanti Jojo mau menguasai yang mana terserah. Saya nggak mewajibkan harus pakai garis polar, enggak. Apa harus cari diskriminan, enggak. Pokoknya kamu terbiasa yang mana gitu. Oke. Oke, sekarang latihan soal ya. Oke. Latihan soal. Kerjakan nomor 1 yang mana ya? Sebentar. Saya cari dulu. Nomor B, 1B. Kemudian nomor D 2, masih agak lama waktunya. Kemudian nomor 4 deh yang tegak lurus ya, biar kalian mencoba mengerjakan. Yang 4C. 4C. Saya kecilin dulu sebentar biar kelihatan. Nah, 3 aja karena tadi 3 tipe soal ya. Jadi 3 aja. Semoga bisa. Nomor 1 B sama D. Nah, karena kan di situ dicampur semua ya, kita nggak tahu titiknya terletak pada atau di luar. Maka harus selalu cek dulu titiknya. Substitusi ke persamaan lingkaran, pastikan dia kedudukannya di mana, terletak pada atau yang di luar, supaya kalian nggak salah cara ya. Nah, kemudian nomor 4C, itu berarti yang tegak lurus, berarti artinya gradien diketahui gitu ya.
Ya, sekarang. 1,11. Heeh.